Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Jaina Ezkia dari kelompok 2 yang beranggotakan Andini Rahmadanti, Anita Puspitasari, Selin Agustin, Dea Widiasari, Dini Fitriani, Gia Cinta Ipana, Hilda Ambada, Rosmita Wulandari, dan Cindy Melani. Kami mahasiswa tingkat 2 D3 Keperawatan Politeknik Karya Husada Jakarta akan membahas materi tentang manajemen perencanaan asuhan keperawatan atau organizing. Tujuan kami membuat video ini untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah manajemen keperawatan. Definisi organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai. Perorganisasian atau organizing adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang yang mencapai tujuan organisasinya. Jenis organizing. Yang pertama adalah organisasi garis, yaitu organisasi yang paling tertua, organisasinya terbilang kecil, jumlah karyawannya masih sedikit sehingga saling mengenal satu sama lain dengan baik, dan spesialisasi kerjanya belum tinggi. Yang kedua adalah organisasi garis dan staf. Bentuk organisasi ini dipakai oleh organisasi besar, cakupan kerjanya luas, bidang tugas yang dikerjakan beraneka ragam, dan rumit, kemudian karyawan yang dimiliki banyak. Organisasi fungsional, bentuk organisasi yang dibentuk atas dasar fungsi-fungsi yang dijalankan. Organisasi ini diterapkan pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan secara jelas. Yang keempat, organisasi panitia, organisasi yang terbentuk hanya untuk waktu sementara saja. Setelah tugas selesai, maka organisasi tersebut selesai. Prinsip organizing. Yang pertama, prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Setiap karyawan dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasinya, sehingga mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Yang kedua, prinsip otoritas atau wewenang atau authority. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dan bawahannya harus didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Pengklasifikasian hubungan wewenang dan tanggung jawab dapat membantu organisasi mencapai koordinasi yang lebih baik dan lebih efektif. Yang ketiga, prinsip rantai komando atau chain of command. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa rantai komando adalah aliran pelaporan. Maksudnya, bawahan harus selalu melapor kepada atasan. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kelima, prinsip rentang kendali atau span of control. Jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu. Atasan yang dimaksud dapat berupa seorang supervisor ataupun manajer. Faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai suatu tujuan, di mana strategi tersebut menjelaskan bagaimana aliran dan saluran komunikasi dapat disusun antara para manajer dan bawahan. Dan aliran kerja juga sangat mempengaruhi strategi. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Contohnya, ketika perusahaan mobil memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan industri pakaian. Yang ketiga, anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Yang keempat, ukuran organisasi. Jadi semakin besar ukuran organisasi, maka struktur organisasinya juga semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang paling tepat. Unsur-unsur struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi
dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja. Yang kedua, ada standardisasi kegiatan, merupakan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Yang ketiga, ada koordinasi kegiatan, menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat, ada sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan yang menunjukkan lokasi kekuasaan pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, ada ukuran satuan kerja menunjukkan jumlah karyawan dalam satu kelompok kerja. Contoh organizing. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang dipergunakan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat, kegiatan menetapkan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Langkah-langkah dalam organisasi. Tujuan organisasi harus dipahami oleh staf. Tujuan organisasi sudah disusun pada saat fungsi perencanaan. Kedua, membagi pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokok untuk mencapai tujuan. Tiga, menggolongkan kegiatan pokok ke dalam satuan kegiatan yang praktis atau elemen kegiatan. 3. Menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperoleh untuk melaksanakan tugasnya. 4. Penugasan personal yang cakap, yaitu memilih dan mendapatkan staf yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan terima mendelegasikan wewenang. Selamat pagi rekan-rekan, hari ini kita akan dinas pada pukul 7 hingga 2 siang. Untuk itu, saya akan membagikan plan job untuk kalian. Untuk perawat dini di ruangan 301 dan 302. Baik, Bu. Untuk perawat dea ditugaskan pada ruangan 303 dan 304. Untuk perawat YESI ditugaskan untuk ruangan VIP. Dimohon untuk lebih berhati-hati dalam melakukan asuhan keperawatan karena rentan akan komplain. Untuk perawat cinta, ditugaskan di ruang perina. Dimohon untuk selalu standby di dalam ruangan, memantau kondisi pasien, dan apabila ada masalah darurat, dapat hubungi saya. Untuk semuanya, semangat melaksanakan dinas pagi ini dan berikan pelayanan terbaik untuk pasien kita.